Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sholat isya dan sholat taraweh di Masjid Bani Umar yang dirahmati Allah. 15 menit ke depan saya akan berbicara tentang pentingnya memelihara kesucian hati pasca bulan Ramadan. Tema ini penting untuk disampaikan. Kenapa? Karena kita sudah sampai di ujung bulan suci Ramadan. Kalau nanti Menteri Agama mengumumkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat tanggal 20, maka malam ini adalah malam yang terakhir kita melaksanakan sholat taraweh. Artinya besok malam sudah takbiran. Tapi kalau Menteri Agama mengumumkan Idul Fitri jatuh pada tanggal 21 hari Sabtu, maka kita masih ada sekali lagi melaksanakan sholat taraweh. Terlepas dari kapan Idul Fitri kita rayakan, yang pasti ini adalah hari-hari terakhir kita merasakan jamuan Allah berupa Ramadan. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling rugi adalah orang yang ketika dijamu bulan suci Ramadan, dikasih kesempatan bulan suci Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir doanya belum diampuni, dosanya belum diampuni. Maksudnya artinya dia tetap hidup di dalam dosa, dosanya nggak diampuni, ibadahnya tak kunjung khusyuk. Ya, inilah sesuatu yang jangan sampai terjadi pada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka adapun cara supaya kita tetap menjaga fitrah kesucian meskipun nanti Ramadannya meninggalkan kita, yang paling penting adalah yang pertama, jangan pernah putus hubungan dengan Allah, Bapak Ibu. Tetaplah jalin hubungan, semacam hubungan yang rahasia dengan Allah. Ada kesyahduan, ada kenikmatan, ada air mata yang kadang mengalir di dalam sujud-sujud kita. Jagalah kesyahduan itu, jangan sampai ini hilang. Dimana sepanjang Ramadan ini kita merasakan nikmatnya sujud, nikmatnya sholat taraweh. Meskipun nanti sudah tak Ramadan lagi, maka peliharalah hubungan sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah tolong jaga hatiku agar hatiku cenderung kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jaga hatiku agar hati ini tetap menjadikan Engkau sebagai tujuan terpenting. Jaga hati ini, ya Allah, agar Engkau tetap yang paling aku cintai, ya Allah. Jaga hati ini, ya Allah, agar hati ini tetap ridho dengan apapun takdir yang Kau berikan kepadaku. Ini harus diucapkan. Karena segala sesuatu sering menjadi nyata, Bapak Ibu, kalau itu kita ucapkan. Maka kalau hubungan kita sama Allah belum begitu dekat, katakan, ya Allah, ampuni aku yang hatiku masih penuh untuk dunia. Hatiku belum penuh kepadamu, ya Allah. Bantu aku mengusir, melepas segala yang mengganggu kehusyukanku dalam beribadah kepadamu, ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini yang penting, jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Jagalah kerahasiaan hubungan kita dengan Allah, jaga kesyahduan beribadah, jaga kekhusyukan, jaga cinta yang besar kepada Allah. Ini salah satu cara menjaga hati kita. Berapa banyak orang yang ketika Ramadan pergi, hatinya tetap pergi, ikut pergi.
Ramadan pergi, hatinya tak kunjung khusyuk lagi. Ini orang yang merugi nih. Maka harusnya begitu nanti Ramadan pergi, minta sama Allah, ya Allah, bantu aku ya Allah, aku ini lemah, aku ini orang yang mudah dipengaruhi oleh keadaan, aku ini mudah dipengaruhi. Tadi niatnya mau ngaji, tapi gara-gara scrolling handphone, scrolling Instagram, tahu-tahu 2 jam berlalu, gak jadi ngaji. Maka salah satu orang yang susah untuk menjalin hubungan dengan Allah itu adalah orang yang hatinya masih penuh untuk dunia ini, masih terbawa-bawa, melekat yang begitu besar pada dunia ini. Maka kita minta kepada Allah, sama-sama kita bermohon, bermunajat, ya Allah bantu aku ya Allah, aku lemah, Engkau yang kuat, aku bukan yang maha kuasa ya Allah, tapi Engkau yang maha kuasa. Aku tidak merasa besar karena Engkau yang maha besar ya Allah, bantu aku ya Allah. Bagimu tidak ada yang mustahil, bagimu mudah semuanya. Itu harapan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka jagalah hubungan terus sama Allah. Tapi Ustadz, hati ini rasanya kok belum jatuh cinta sama Allah sebagaimana para kekasih-kekasih Allah itu. Ya diminta sama Allah. Kenapa hati ini perlu dijaga? Karena tempat datangnya petunjuk itu Bapak Ibu ya ke dalam hati. Seluruh petunjuk-petunjuk Allah itu sebenarnya datang setiap saat Bapak Ibu kepada kita. Tapi kadang ketika petunjuk mau datang, ada saingan petunjuk, sehingga tadi hidayah mau datang, mantul lagi dia, pulang lagi dia. Kok bisa pulang? Iya, hati kita banyak dengki, mohon maaf. Hati kita masih suka dendam, hati kita masih susah maafkan orang, hati kita masih suka iri, hati kita masih ego, merasa paling soleh, merasa paling suci. Ini yang menghalangi, mohon maaf Bapak Ibu, petunjuk itu nggak bisa masuk, ada dindingnya. Kita ingin selalu merasa dihormati orang. Beribadah pun kalau dipuji orang baru semangat. Gimana mau memelihara hubungan dengan Allah? Padahal dalam doa-doa kita, dalam zikir-zikir kita, ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqsulubi. Ya Allah, Engkaulah tujuanku, ridhomu yang aku kejar ya Allah. Dan Allah pun mengatakan dalam ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang itu sudah mengaku beriman kepada Allah, hatinya pasti akan bertambah cinta kepada Allah. Pertanyaannya Pak, selama Ramadan ini hati kita bertambah cinta nggak pada Allah? Anak-anak kita atau kita sendiri lebih banyak dipengaruhi oleh handphone yang 24 jam kita pegang, atau lebih dipengaruhi oleh tahajud-tahajud kita? Bahaya Bapak Ibu. Mungkin kita tahajud katakanlah setengah jam, tapi kalau yang kita pegang adalah 12 jam, 13 jam, ya tetap menang yang 12 jam. Bagaimana kalau kita mau menjaga hubungan sama Allah, mata kita nggak kita jaga? Maka kata para ulama, racun daripada hati itu adalah ketidakmampuan menjaga pandangan. Berapa banyak, mohon maaf Bapak Ibu, karena nggak bisa menjaga pandangan, yang sekolahnya tinggi, pendidikannya tinggi, jam terbang tinggi, jabatan tinggi, rusak oleh syahwat tadi. Akhirnya dihinakan, mempermalukan dirinya sendiri. Banyak yang profesor-profesor itu melecehkan mahasiswinya. Itu orang ilmunya banyak, tinggi, tapi hancur karena syahwat yang nggak bisa dia kendalikan. Maka orang yang punya hubungan khusus dengan Allah adalah orang yang tahu betul bagaimana mengendalikan syahwatnya. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW doa yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha.
Ya Allah, aku berlindung daripada hati yang tidak mau khusyuk. Kalau ada orang yang ilmunya tinggi Bapak Ibu, tapi menghinakan dirinya, pertanyaannya bagaimana kita yang ilmu kita nggak tinggi? Yang ilmunya tinggi, syahwat hanya setetes, hancur. Gimana kalau kita yang sebaliknya? Syahwat kita sebesar gunung, ilmu kita sedikit, lebih mudah kita jatuh. Maka orang yang punya hubungan khusus dengan Allah, minta sama Allah, ya Allah tolong jaga kekhusyukan, tolong jaga kerinduan hatiku kepadamu ya Allah. Mata sering tak terjaga, lisan kadang tak bisa berhenti merendahkan orang lain, dendam begitu kuat dibawa-bawa saat sholat. Na'udzubillah. Ada orang sholat, Allahu Akbar, kok tega dia bilang begitu tadi sama aku ya, awas tuh nanti, sami Allah liman ibadah. Padahal dulu hidup bersamaku, makan ku kasih lah, sholat tapi merepet soal sakit hatinya. Sekarang yang lebih luas hati kita kepada Allah, apa syahwat marah kita sama orang, sampai sholat ngaji kita bawa-bawa. Nah ini hati yang terbelenggu Bapak Ibu. Hati yang terbelenggu itu susah untuk menjaga fitrah kesucian. Hati yang terbelenggu oleh dunia, inilah orang yang ketika Ramadan pergi, hatinya ikut pergi. Na'udzubillah. Sayang sekali kita kalau puasa itu kita menahan makan, tapi begitu Ramadan berakhir, kita makan semaunya seperti orang yang sangat rakus. Apa gunanya ini? Nggak bisa kita pertahankan ini. Lisan kita sudah kita basahi dengan zikir subhanallah walhamdulillah, tapi begitu Ramadan pergi, kita caci orang, keluar kata-kata yang kotor. Na'udzubillah. Berarti kita nggak bisa menjaga fitrah kesucian. Na'udzubillah. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian hatinya. Bapak Ibu, pada akhirnya kita akan berpulang, betul nggak Pak? Semua kita selesai nanti, tutup buku semuanya. Begitu kita masuk ke dalam alam barzah, yang diingat oleh orang lain bukan jabatan, bukan gelar, bukan rumah, bukan subscriber, bukan orang follower yang diingat orang tentang kita, tapi yang diingat orang kalau kita memang baik. Ya Allah, orang baik itu sudah Engkau panggil. Ya Allah, dulu dia waktu bersama kami alangkah sabarnya, alangkah lembutnya dia, tidak ada dendam-dendamnya, alangkah dermawannya. Itu yang disebutkan orang kalau kita memang benar seperti itu. Tapi kalau kita memang banyak zolim sama orang lain, begitu kita wafat, orang pun mengatakan aman, kita sudah dari gangguannya. Tuh, yang suka zolim itu sudah dipanggil oleh Allah, aman kita sekarang. Na'udzubillah kalau ada yang bilang begitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kunci daripada menjaga fitrah kesucian pasca Ramadan adalah menjaga hubungan terus dengan Allah, menjaga rindu yang besar kepada Allah, menjaga rasa cinta. Karena orang yang beriman pasti bertambah-tambah cintanya kepada Allah. Terus Ustadz, kalau rasa cinta saya nggak bertambah-tambah, minta sama Allah, bantu aku ya Allah agar hati ini betul-betul terus bertambah cinta kepadamu. Engkau yang membolak-balikkan hati. Kalau Allah yang membolak-balikkan hati kita, kenapa nggak minta sama Allah? Ada orang yang datang kepada gurunya, ya guru, ya kiai, tolong saya dikasih nasihat. Kenapa hati saya kok resah, mudah cemas, mudah gelisah, mudah ketakutan? Kata kiai tadi, maka kamu banyak baca Quran. Setelah itu banyak hadir di majelis-majelis taklim. Setelah itu menyendirilah kamu, ingat kepada Allah. Akhirnya yang dilakukan itu semuanya. Setelah dilakukan semuanya, dia datang lagi kepada gurunya. Ya guru, ya kiai, aku sudah lakukan 3 itu. Aku sudah baca Quran. Aku sudah hadir di majelis-majelis taklim.
Aku sudah menyepi, menyendiri untuk berzikir kepada Allah. Tapi hati ini kenyataannya masih resah, masih cemas, masih gelisah. Kata kiai tadi, kalau begitu hati yang kau miliki bukan milikmu lagi itu. Ganti hatimu dengan hati yang lain. Kamu sudah dikuasai oleh yang bukan di luar dari dirimu. Na'udzubillah. Kalau ada yang menguasai hati kita, tapi di luar dari kita, siapa itu? Apalagi kita banyak resah, sedikit-sedikit resah, sedikit-sedikit cemas, sedikit-sedikit sedih. Mana ini zikirnya? La haula wala quwata illa billah. Kok lemah sekali? Ya, kapan kita mau bahagianya? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang tidak putus hubungannya sama Allah, itulah orang yang disebut man wajadallah wajada kulla syai'. Yang sudah mendapati Allah, dia sudah mendapatkan semuanya. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Yang kehilangan Allah, dia kehilangan semuanya. Jadi Bapak Ibu, jujur, kita sudah sering bahagia di dunia ini. Ibu-ibu udah sering bahagia, Bu, ya? Waktu menikah pertama dengan menikah sama orang yang kita cintai, kita bahagia, betul tidak? Lahir anak kita, kita bahagia. Ya, punya menantu, kita bahagia. Anak kita lulus kuliah, kita bahagia. Anak kita dapat pekerjaan, kita bahagia. Alhamdulillah. Tapi kebahagiaan hati yang merasa dekat sama Allah itu lebih dari sekedar kebahagiaan yang disebut tadi. Itulah yang mau kita kejar. Mudah-mudahan Bapak Ibu, insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai Allah karena kita bisa menjaga hati kita. Kita dicintai Allah karena kita menjaga kesucian hati kita seperti yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang paling beruntung adalah orang yang menjaga kesucian hatinya. Mungkin bacaan Quran kita masih kurang. Ada yang merasa lebih baca Qurannya? Jangan sampai merasa lebih. Mungkin zikir kita kurang, mungkin tahajud kita kurang. Tapi kalau kita punya hati yang lapang, kita punya hati yang lebih ikhlas, insya Allah itu bisa menutup ibadah-ibadah kita yang kurang. Mudah-mudahan itu semua bisa kita dapatkan. Dan prestasi yang terbesar adalah ketika kita menjaga fitrah kesucian. Meskipun Ramadan berakhir, tapi hati tetap mu'allaq, bergantung kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.